Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tri Alvin Bantu, saya dari kelas B program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan ideologi ISIS dan perspektif Pancasila, ideologi komunis, kemudian penistaan agama, kemudian ideologi liberal, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila. Ideologi ISIS dalam perspektif Pancasila, di mana ideologi ISIS sangat bertentangan dengan Pancasila. Lukman Hakim Syarifuddin mengatakan Pancasila sebagai tauhid atau berhala yang harus diperangi itu sudah amat kelewat batas. Dijelaskannya, ISIS itu suatu organisasi pergerakan yang berpaham radikal dan menggunakan kekerasan demi memperjuangkan yang diyakini antara lain ingin memperjuangkan negara Islam di Irak dan Suriah. Umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan, kata dia lagi. Ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Ditambahnya mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing sehingga bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, memang meminta aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menangani kasus yang desas-desus ajarannya, memungkinkan sampai hingga Indonesia. Dakwah Islam itu mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan. Dia juga meminta setiap ormas Islam dengan membimbing dan arahan ulamanya masing-masing mampu mengidentifikasi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Menyikapi perkembangan ISIS di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memaparkan bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk membatasi pemberian visa bagi warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia akan bertukar informasi dan data identitas WNI dengan negara-negara itu agar visa tidak disalahgunakan untuk mengembangkan ke ISIS. Selain dilakukan kerjasama antar negara, upaya membatasi WNI untuk pergi ke daerah konflik juga akan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan menyeleksi ketat penerbitan paspor bagi WNI. Badan Indonesia Penanggulangan Terorisme pun meningkatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS akan terancam hukuman pidana karena ISIS sudah diyakini masyarakat Indonesia sebagai teroris. Selain itu, status kewarganegaranya bisa dicabut. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa WNI akan dicabut kewarganegaraannya apabila secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Selain itu, menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan PSPK Universitas Padjadjaran Muradi, fenomena ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah karena dapat menjadi sebuah ancaman serius bagi keragaman dan kebinekaan Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus segera membatasi ruang gerak ISIS di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan Densus 88 anti teror untuk memformulasikan program kontra radikal dan deradikalisasi secara efektif. Disadari saat ini keanggotaan ISIS di Indonesia telah membengkak mendekati angka 1000. Angka itu di luar jumlah anggota organisasi yang bekerja di bawah tanah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi ideologi komunis. Komunis berasal bahasa Latin communis, bahasa Inggris common, universal, adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis.
dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial uang dan negara. Dampak yang diberikan dari negara yang menganut sistem ideologi komunisme antara lain, yang pertama, dilihat dari dampak positif, yaitu ada kesejahteraan di setiap individunya sehingga tidak ditemukan individu yang merasa lebih unggul ataupun lebih rendah. Yang kedua, biasanya tidak pernah terjadi krisis ekonomi ataupun kasus kelaparan. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengatur masalah-masalah ekonomi dengan sistem terpusat sehingga masyarakat hanya tinggal mengikuti saja. Kemudian pemerintah lebih mudah mengatur angka pengangguran hingga inflasi. Kedua, dampak negatif dari negara komunisme. Tidak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang menjadi salah satu alasan dibentuknya komunisme oleh Karl Marx. Kedua, hak asasi manusia tidak ada nilainya sehingga banyak masyarakat yang tertindas. Kemudian selanjutnya, masyarakat tidak mempunyai kebebasan individu. Semua hal telah diatur oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, pemerintah melakukan kegiatan monopoli yang tentunya berdampak sangat merugikan masyarakat. Kemudian motivasi setiap individu berkurang untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai usaha sendiri meskipun mereka telah bekerja keras. Posisi mereka akan tetap sama dengan orang lain. Ciri-ciri negara komunis dapat dilihat dari yang pertama, memiliki paham ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka hanya menyikapi dengan berdasar pada logika dan tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama. Segala hal yang dimiliki rakyat adalah kekuasaan pemerintah juga. Pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi di negara penganut ideologi komunisme. Dalam ideologi komunisme, individu dianggap sebagai masyarakat dalam jumlah yang banyak atau majemuk. Jika ada seorang individu melakukan usaha lebih untuk membuatnya terlebih unggul, tidak akan dianggap oleh pemerintah. Bagi negara komunis, cara untuk menyebarkan ideologi komunisme dengan cara revolusi untuk menghilangkan paham kapitalis, sehingga masa revolusi nantinya akan dibutuhkan pemerintah dan juga diktator hingga akhirnya dapat terbentuk paham komunisme. Kemudian selanjutnya, semua sistem transportasi baik darat, laut maupun udara adalah milik dari pemerintah. Kemudian di dalam negara komunis, hukum dan negara dihilangkan sebab tidak diperlakukan lagi keberadaannya. Kemudian penyediaan bahan baku sampai dengan distribusi dikontrol penuh oleh pemerintah sehingga tidak akan dijumpai sistem pasar. Kemudian ke-8, untuk ekonomi luar negeri ditangani sepenuhnya oleh pimpinan komisaris rakyat. Negara-negara yang masih menganut ideologi komunis. Hingga saat ini negara-negara yang masih menganut ideologi komunis antara lain yang pertama, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian Korea Utara, kemudian Kuba, kemudian Transnistria, kemudian Laos dan Vietnam. Selanjutnya kita masuk ke materi penistaan agama. Pengertian penistaan agama. Pengertian dari kata menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata smart dari bahasa Belanda. Nista berarti hina, celah, rendah atau noda. Sedangkan agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian agama menurut M. Tahir Abdul Muin. Jadi penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat, serta agama, dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah
terjadi pada saat Al-Quran diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi di atas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan dan mengklaimi suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori merusak akidah yang diancam berdosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian penistaan agama melalui media sosial. Penistaan agama melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana, baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Menggunakan media seperti FB, Twitter, dan sebagainya sebagai sarana untuk mencaci maki baik terhadap individu maupun kelompok agama, pelakunya akan dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum tapi juga dianggap melanggar etika dan moral sesuai pasal 165 huruf A tentang penghinaan agama dan pasal 310 ayat 1 dan 2 tentang pencemaran nama baik. Penistaan atau penghinaan agama di muka umum. Pada dasarnya kasus penghinaan agama di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, Undang-Undang 1/PNPS/1965 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke ideologi liberal. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama secara umum. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Berikut ini beberapa negara maju yang masih menggunakan ideologi liberal. Yang pertama AS, kemudian Jerman, Australia, Inggris, Prancis, dan Jepang. Keunggulan atau kelebihan ideologi liberalisme. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu mengganggu komando dari pemerintah. Kemudian setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kemudian menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Kemudian efisiensi dan aktivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditunjukkan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kemudian kelemahan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Memiliki sumber daya produksi, mengeksploitas golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Terjadi
sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Baik, itulah materi mengenai ideologi liberal. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, menerapkan toleransi antara umat beragama. Kemudian tidak melakukan pemaksaan dengan menghormati kebebasan beragama. Kemudian tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Setelah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, menjalin pertemuan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan budaya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Setelah ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu keluarga, teman, dan kerabat, tetangga yang mengalami kesulitan. Saling bekerja sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan bergotong royong. Setelah keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankannya toleransi dan keadilan, dan mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Keputusan akhir dalam musyawarah